نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Mansakul Hajj karya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala yang disyarah oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Kita masuk pada halaman 24. Sebelum melanjutkan murojaah sebentar. Pada pertemuan sebelumnya sempat disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala terkait dengan apa hukum atau berapa kali umrohnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya beliau. Ada 4 kali. Di bulan apa saja itu? Di bulan Dzulqa'dah. Semuanya di bulan Dzulqa'dah. Kemudian adapun tahunnya, tahun ke-6 Hijriah, kemudian tahun ke-7 Hijriah, kemudian pada tahun yang dikenal dengan Umratul Ji'ranah, yaitu pada tahun ketika Nabi SAW membagi rampasan perang Hunain. Kemudian yang keempat pada umroh haji wada. Qala al-muallif rahimahullah, berkata al-muallif, siapa muallif di sini? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau mengatakan, idza kana atau fa idza kana yaumut tarwiyati ahrama bil hajj min Makkah wa tawajjaha ila Arafat. Atau perhatikan di sini, apabila sudah masuk hari tarwiyah, maka jamaah haji tersebut dia berihram untuk berhaji dari Mekah dan berjalan menuju Arafah. Wa ablagu min hadza, dan yang lebih mengena lagi dari ini, annahu sallallahu alaihi wasallam amara man ahrama bil hajj wa laisa ma'ahu hadiyun ay yafsakha wa yaj'alahu umratan. Kata beliau, Nabi SAW memerintahkan bagi orang yang berihram untuk berhaji dan dia tidak memiliki hewan hadiyu agar dia fasakh. Dia fasakh, apa fasakh itu? Dia batalkan hajinya berubah menjadi umrah. Walamma amara bihi Rasulullah SAW istankara alaihi ba'dhu sahabah hadhir rukhsah. Tatkala Nabi SAW memerintahkan untuk memfasakh, membatalkan haji dan dipindah niatnya menjadi umrah, tindakan tersebut diingkari oleh sebagian sahabat, atau rukhsah seperti ini diingkari oleh sebagian sahabat. Likauniha khilaful ma'hud, karena menyelisihi al-ma'hud, menyelisihi sesuatu yang sudah biasa di kalangan sahabat. Walima yadhunnun anna safarain al-mujarradain atam wa atwa' lillah, dan juga dengan alasan mereka mengira bahwasanya 2 safar yang tersendiri itu jauh lebih sempurna dan jauh lebih taat kepada Allah Azza wa Jalla. Faqadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam ala man lam yubadir ila amrihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepada orang yang tidak bersegera untuk mengerjakan perintah beliau. Jelas? Pada waktu itu kan para sahabat ada yang
bernusuknya dengan tamattu', haji dan umrohnya dipisah. Dia umroh dulu, setelah sampai Mekah, tahallul selesai, nanti dia berniat haji lagi, gitu kan? Ada yang pada waktu itu niatnya haji saja, dikenal dengan haji ifrad. Ada yang pada waktu itu sebagian sahabat yang niatnya apa? Qiran, menggabungkan niat haji dan umroh secara bersamaan. Ketika sampai di Mekah pada tanggal 4 Zulhijjah, Rasul memerintahkan mereka yang tidak memiliki hewan hadyu, berarti siapa? Baik hajinya haji ifrad atau haji tamattu atau haji qarin, agar diubah menjadi niat umroh saja. Istankara alaihi ba'du sahabah, sebagian sahabat ada yang mengingkari, tidak terima. Yang pertama, karena mereka dulu orang-orang di jahiliyah terbiasa bahwasannya di bulan Dzulqa'dah itu atau bulan Dzulhijjah atau bulan Dzulhijjah itu tidak ada umroh. Umroh itu di bulan Rajab. Dan juga mereka meyakini bahwasannya anggapan mereka yang afdol itu terpisah, umroh tersendiri, haji tersendiri, seperti itu. Namun Nabi SAW menganjurkan untuk umroh saja dulu. Kita baca keterangan Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Qauluhu fa idza kana yaumut tarwiyah. Pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu apabila hari tarwiyah. Wa huwal yaumus tsamin min Dzulhijjah. Hari tarwiyah itu adalah hari ke-8 di bulan Dzulhijjah. Jadi hari tarwiyah itu tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Summiya bidzalika li annan nas kanu yartawuna fihi minal ma. Disebut hari tarwiyah. Kenapa tanggal 8 disebut hari tarwiyah? Karena dulu orang-orang pada waktu itu, di masa-masa jahiliyah dulu, tanggal 8 itu yartawuna fihi minal ma, ay yahmilunahu ma'ahum min Makkah ila Arafat liyasta'miluhu fi syurbi wa ghairihi. Karena mereka dulu tanggal 8 itu biasanya kebiasaan mereka membawa air irtiwa, ya, mengumpulkan air, membawa air dari Mekah menuju Arafah untuk mereka gunakan minum dan yang semisalnya. Subhanallah ya ikhwan, di zaman dahulu jamaah haji kalau ingin memasuki wilayah Arafah, mereka bawa air khusus untuk minum, untuk wudhu dan yang semisalnya. Sekarang enak kan? Semuanya ada air, ada keran. Coba kalau kita hidup di zaman Nabi SAW, hidup di zaman sahabat, yang mereka harus membawa air, ya, mungkin orang rebutan sekarang. Kalau satu mata air harus dibawa, digotong pakai dirigen, berat. Qauluhu, yaitu ahrama bil hajj min Makkah, sehingga mereka berihram untuk haji dari kota Mekah itu langsung. Difahami? Dari Mekah menuju Arafah. Qauluhu, Arafah itu ya ikhwan tanah halal ya, bukan tanah haram. Ya, Arafah itu masuk wilayah tanah halal, bukan masuk wilayah tanah haram. Kemarin ada disebutkan kalau tidak salah sama Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, ya, seingat ana. Kemudian kata beliau, qauluhu fa idza kana yaumut tarwiyah ahrama bil hajj min Makkah. Apabila pada hari tarwiyah
Hari Tarwiyah tanggal berapa? Hah? Tanggal 8 Zulhijjah. Maka dia berihram untuk haji dari Mekah tersebut. Ini jamaah haji sudah sampai Mekah kan? Sudah masuk Mekah. Rasul masuk Mekah tanggal berapa? Tanggal 4. Yakni man kana fi Makkah muhillan au kana min ahli Makkah fayagtasilu wa yatanazzafu wa yatatayyabu wa yalbas az-zakaru izaran wa ridaan thumma yuhrimu bil hajj min Makkah min makanihi wa yakhruj ila Mina. Maknanya, siapa yang berada di Mekah pada waktu itu, dia man kana fi Makkah muhillan dan sudah halal, atau sudah halal itu sudah tahallul. Tahallul apa nih? Tahallul umroh. Atau orang yang berada di Mekah, ingat ya, siapa yang berada di Mekah dalam kondisi sudah halal, sudah tahallul umrohnya, atau dia memang penduduk Mekah, au kana min ahli Mekah, atau dia min ahli Mekah. Min ahli Mekah itu maksudnya apa? Dia penduduk Mekah. Jadi siapa yang pada waktu itu berada di Mekah, sudah halal umrohnya, sudah tahallul umrohnya, atau dia termasuk penduduk Mekah ingin haji, fayagtasilu, maka dia mandi, wa yatanazzafu, lalu dia bersih-bersih, wa yatatayyabu, gunakan parfum, wa yalbasu dzakaru, untuk laki-laki dia memakai izar warida, kain ihram. Izar itu apa? Bawahan sarung, rida itu selimut, selendang, kain atas. Tsumma yuhrimu bil hajj, kemudian dia berihram untuk haji min Mekah, dari kota Mekah itu, min makanihi, dari tempat dia berada, dimanapun dari hotel antum. Kalau antum rumah antum dalam kota Mekah, atau dari hotelnya antum, atau dari mesnya antum, dari penginapan antum, wa yakhruju ila Mina, lalu keluar menuju Mina. Sampai sini jelas? Jadi tadi dari Mekah tadi menuju apa? Tanggal 8 menuju Mina. Difahami? Ini yang sunnah, menuju Mina. Wala yustahabbu ayyatiya wa yuhrima minal haram au min tahtil mizab, dan tidak disunnahkan dia mendatangi dan berihram dari al-haram. Al-haram maksud di sini Ka'bah, Masjidil Haram, atau di bawah tahtil mizab, atau di bawah pancuran air, talang airnya Ka'bah. Tidak disunahkan. Udah mesti antum sengaja ke Ka'bah, berniat ihram di situ. Kama yaqulu ba'dul fuqaha, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ahli fikih, tidak disunnahkan. Ya. Fa hadza la asla lahu wa la dalila alaih. Ini tidak katik dalilnya. Tidak ada dalilnya, tidak ada asalnya. Jadi intinya dimanapun berada, intinya yang berada dalam kota Mekah pada waktu itu, dia berniat ihram menuju Mina. Ihram apa ini? Ihram haji. Tanggal berapa? Tanggal 8. Kapan waktunya? Di waktu duha. Waktu duha tanggal 8 Zulhijjah. Tolong ayam kita itu, ayam mana? Ada ayam. Kemudian qauluhu wa tawajjaha ila Arafat. Adapun pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang beliau mengatakan kalau sudah tanggal 8 Zulhijjah orang tersebut berjalan menuju Arafat, wa hadza mujmal. Ini lebih global. Mujmal masih global gitu loh. Ini masih global. Kenapa? Li'anna fil yaumis tsamin yuhrim bil hajj wa yatawajjah ila Mina. Karena sebenarnya pada tanggal 8 itu bukan ke Arafah.
Yang sunnah itu dia berihram berhaji tadi menuju Mina. Wa yusalli fiha khamsa salawatin qasran bila jam'in. Lalu dia sholat di Mina tadi 5 waktu secara qasar tanpa jamak. Ana ulangi. Tanggal 8. Apa yang dilakukan jamaah haji? Mandi, pakai parfum, bersih-bersih. Laki-laki pakai kain ihram. Kemudian dia berniat ihram haji. Gimana? Dia mengucapkan lafaz labbaika hajjan atau labbaika Allahumma hajjan. Dari hotelnya jalan dia, entah naik bus, entah jalan kaki, entah terbang, entah sepeda, ya intinya jalan. Menuju mana? Menuju Mina. Adapun ungkapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang beliau menyatakan tanggal 8 itu menuju Arafah, ini ungkapan masih global. Justru tanggal 8 itu, nah mungkin ikhwan, ini juga yang dijadikan argumentasi oleh jamaah Indonesia. Tanggal 8 itu mereka langsung ke Arafah. Tanggal 8 itu mereka ke Arafah, tidak ke Mina. Jadi langsung ke Arafah. Mereka tidak ada istilahnya tuh ngambil tarwiyah mabit di Mina pada tanggal 8 untuk jamaah haji reguler. Kecuali orang-orang yang pengen ke Mina buat surat pernyataan, katanya seperti itu. Nah, mungkin juga ikut pendapatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang masih mujmal ini tadi, pernyataan seperti ini, tapi ini mujmal. Kemudian tadi di tanggal 8 dia sudah berihram, dia berjalan menuju Mina. Apa yang dikerjakan di Mina? Salat 5 waktu di Mina, qasar tanpa dijamak. Jelas? Qasar. Zuhur 2 rakaat di waktu zuhur, asar 2 rakaat di waktu asar, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, subuh 2 rakaat. Di waktunya masing-masing tanpa dijamak, dan ini yang sunnah. Ingat ya, tanggal 8 hari tarwiyah, salat di Mina tanpa menjamak, hanya mengqasar saja. Sekarang antum anak kasih tahu fikih jamak qasar. Ya. Nabi SAW masuk kota Mekah tanggal berapa? Tanggal 4. Berada di Mina ini tanggal berapa? 8. Udah berapa hari dia? 4 hari. Rasul mengapakan itu? Mengqasar. Ya, dan 4 hari mengqasar. Nah, sudah. Nanti ada ilmu yang lain lagi. Iqtidaan bin Nabi SAW. Jadi salat di Mina pada tanggal 8 Dzulhijjah hari tarwiyah itu qasar saja tanpa dijamak, dalam rangka mencontoh Nabi SAW. Kama fi Sahih Muslim, sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Muslim, min hadits Jabir, dari hadis Jabir, qala wa raqiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla biha adh-dhuhra wal 'ashra wal maghriba wal 'isya'i wal fajr. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir, Jabir mengatakan Rasulullah SAW naik kendaraan, beliau salat di Mina tadi zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi Rasul 5 waktu ada di Mina, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Thumma idza tala'atis syamsu fil yaumit tasi'. Kemudian ketika matahari sudah terbit pada tanggal 9. Hari apa ini tanggal 9 namanya? Hari Arafah. Ini enggak? Kalau tanggal 8 disebut hari apa? Tarwiyah. Tanggal 9 disebut hari Arafah. Wa huwa yaumu Arafah. Tanggal 9 adalah hari Arafah. Tawajjahu ila Arafat. Maka mereka jamaah haji berjalan menuju Arafah.
Wa hadza ba'da yaumit tarwiyah. Ini terjadi setelah hari tarwiyah. Ke Arafah itu setelah hari tarwiyah. Kapan ke Arafahnya? Setelah matahari terbit di pagi hari tanggal 9. Ini yang sunnah, yang dilakukan oleh Rasul 100%. Nah, kalau antum bisa melakukannya, bagus. Jadinya 5 waktu itu ada di Arafah, ada di Mina. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 5 waktu sholat di Mina. Qauluhu wa ablagu min hadza annahu sallallahu alaihi wasallam amara man ahrama bil hajj mufridan kana wa kadza man ahrama qarinan. Dan yang lebih mengena lagi dari ini, bahwasanya dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang berihram untuk haji, baik dia haji ifrad ataupun hajinya qarin, ya. Wa laisa ma'u hadiyun ayyafsakha wa yaj'alahu umratan. Siapa yang dulu Nabi SAW memerintahkan orang yang haji dengan haji ifrad atau haji qarin. Nah, ulangi, haji ifrad itu apa? Afan, apa haji ifrad? Hah? Nih kelamaan mikir. Adalah ngomong, mikir itu sekarang tuh harus cepet. Otak yang di kepala juga kita pakai untuk mikir, otak juga kalau ada di dengkul pakai untuk mikir. Apa haji ifrad? Dika? Hah? Yang keras suaranya? Oh, haji yang dia tidak ada umroh. Ya, haji ifrad itu haji sendiri, tidak ada umroh. Haji qarin menggabungkan antara niat haji dan niat umroh. Kalau haji tamattu, dia laksanakan umroh dulu. Setelah sampai di Mekah, selesai umrohnya, santai-santai dulu, 2 hari, 3 hari, 4 hari, atau berapa terserah. Kemudian ketika tanggal 8 dia berniat untuk haji. Jelas? Nah, dulu Nabi SAW memerintahkan orang-orang yang berniat haji dengan haji ifrad atau haji qarin yang datang dari Madinah atau dari manapun, ketika sampai di Mekah, Nabi SAW perintahkan mereka kalau mereka tidak bawa hewan hadiu agar yang niat hajinya tadi dijadikan niat umroh semua. Walihada lamma ahrama as-sahaba fi dzil hulaifah wa hiya abyaru ali khayyarahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bainal ansaki tsalatsa al-ifradi wal qirani wat tamattu kama fi sahihain min hadithi Aisyah. Oleh karena inilah tatkala para sahabat berihram di Dzul Hulaifah, yaitu Abyar Ali, Nabi SAW memberikan pilihan kepada mereka antara 3 nusuk ifrad, qiran, dan tamattu. Sebagaimana dalam Bukhari Muslim dari hadits Aisyah, faminhum man ahrama bil hajj mufridan. Di antara sahabat ada yang ihramnya ihram haji ifrad. Wa minhum man ahrama qarinan bil haji wal umrah ma'an. Ada di antara mereka yang menggabungkan niat haji dan umrah secara bersamaan. Wa minhum man ahrama bil umrah wa tamatta'a biha ila al hajj. Di antara mereka ada yang berniat untuk umrah dan bersenang-senang bernikmat-nikmat dengan umrah tersebut, yaitu dengan tamattu sampai datang waktu berhaji. Walamma qarabu ila Makkah nadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qarinin wal mufridin ayaj'aluha umratan. Tatkala mereka sudah mendekati kota Mekah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka baik yang qarin ataupun yang ifrad agar menjadikan niat-niat hajinya tadi berubah menjadi niat umroh. Faham gambarannya? Anggap lagi nih gambaran zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada wandi, ada dika, ada sunan. Wandi niatnya tamattu. Ya. Maka dan semuanya tidak bawa hewan hadiu. Ya, semuanya tidak bawa hewan hadiu. Nabi SAW bawa hadiu apa enggak waktu itu? Bawa. Niatnya apa beliau? Qiran. Ya, haji qiran, Rasul haji qiran.
Nah, bagi yang tidak bawa hewan hadiu, baik dia ifrad ya, ataupun dia tamattu atau qiran, maka dianjurkan oleh Rasul untuk semuanya ke tamattu semua. Gambarannya tadi misalkan Wandi niatnya apa? Tamattu ya. Kemudian Dika niatnya ifrad, Sunan niatnya qiran. Nah, Sunan dan semuanya tidak bawa hewan hadiu, Sunan dan juga Dika tadi dianjurkan untuk pindah ke tamattu gitu loh. Antum tergambar ketika Nabi SAW menganjurkan untuk tamattu, ada yang protes apa tidak? Ada yang protes. Nabi bukan ini turun wahyu apa bukan? Iya enggak? Nah, jadi kalau cuma sekedar antum jadi ustadz banyak yang protes, itu kecil. Iya enggak? Nabi aja diprotes ya. Nabi itu nabi loh, nabi, pemimpin, waliul amr, ada aja yang protes. Walamma akmala sa'yahu indal marwah amara kullaman la hadiya ma'ahu qarinan kana au mufridan ayyahilla hatman. Tatkala beliau sudah menyempurnakan sa'inya di Marwah, lalu Nabi SAW memerintahkan orang yang tidak punya hewan hadiu, qarinan kana au mufridan, baik dia qarin, hajinya haji qarin ataupun haji ifrad, agar orang tersebut bertahallul hatman secara wajib. Kama rawahu Muslim fi sahihihi min hadithi Jabir at-Tawil. Wa hadha yadullu ala fadilati tamattu' wa anna tamattu' afdal. Ini menunjukkan keutamaan tamattu', bahwasanya tamattu' itu jauh lebih afdal. Jadi yang afdal itu tamattu'. Nah, jamaah haji Indonesia ini dia tamattu' ya. Tamattu'. Jamaah haji Indonesia ini mereka haji tamattu. Wa fi sahihain, disebutkan dalam sahihain an Atha an Jabir wa an Tawus an Ibni Abbas. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari hadis Atha, dari Jabir, dari Tawus, dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala. Jadi ada riwayat ya. Ada riwayat dari Atha, dari Jabir. Dan juga ada dari Tawus, dari Ibnu Abbas. Jadi Jabir dan Ibnu Abbas. Qala, keduanya mengatakan, qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu subha rabi'atin min Dzulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang masuk ke kota Mekah itu bersama para sahabat pada subuh tanggal 4 bulan Dzulhijjah, pagi hari. Muhillin bil hajj, seraya berihlal dengan haji. La yakhlituhum syai'un, tidak ada sesuatu pun yang mencampuri mereka. Maksudnya mereka niat ihlalnya haji. Labbaika hajjan, itu awal-awalnya. Falamma qadimna, tatkala kami sampai di kota Mekah, amarona, lalu Rasul memerintahkan kami, faja'alnaha umratan, lalu kami jadikanlah sebagai umroh. Wa anna hilla ila nisa'ina, dan kami juga halal untuk mendatangi istri-istri kami. Dan umroh halal untuk datangi istri. Fafashat fi dzalikal qalah, tersebarlah informasi tentang hal ini, nyebar. Qala Atha, berkata Atha, faqala Jabir, kata Atha,
Berkata Jabir, faham gambarannya? Sampai masuk kota Mekah, kata Rasul, sudah yang tidak bawa hewan hadiu, ubah niatnya menjadi niat umrah. Halal, tahallul kalian. Boleh datangi istri. Ini tanggal berapa? Tanggal 4. Tersebarlah khobar. Boleh menggauli istri yang sudah tahallul. Kata Jabir, fayaruhu ahaduna ila Mina wa dzakaruhu yaqturu maniyan. Masa roha yaruhu itu artinya berangkat. Berangkat. Ya. Fayaruhu ahaduna ila Mina. Masa salah seorang dari kami ini, salah seorang dari kita berangkat ke Mina dalam kondisi zakarnya meneteskan mani. Maksudnya apa? Dalam kondisi dia sudah menggauli istrinya, pernah menggauli istrinya, gitu loh. Faqala Jabir bikaffihi. Ya. Jabir ya, melakukannya dengan memberikan isyarat telapak tangan. Fabalagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam faqama khatiban. Sampailah berita tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung Rasul berdiri berkhutbah. Faqal, lalu Rasul mengatakan, balagoni anna aqwaman yaqulun kadza wa kadza. Kata Jabir, telah sampai berita kepadaku bahwasannya ada suatu kaum yang mengatakan demikian dan demikian. Wallahi la ana abarru wa atqa lillahi minhum. Sungguh demi Allah, aku ini jauh lebih baik dan lebih bertakwa kepada Allah dibandingkan mereka. Walau anni istaqbaltu min amri mastadbartu. Kalau seandainya aku mampu untuk muter waktu yang telah aku lalui, ma'ahda itu, aku tidak akan bawa hewan hadiu. Karena Rasul bawa hewan hadiu, maka beliau hajinya dengan haji apa? Haji qiran, haji qarin. Walaula anna ma'il hadiya la halaltu. Kata Rasul, kalau seandainya tidak ada bersamaku hewan hadiu, aku akan halal, tahallul. Faqama Suraqa ibnu Malik ibni Ju'shum faqala. Lalu Suraqa bin Malik bin Ju'shum mengatakan, ya Rasulullah, hiya lana aulil abad. Ya Rasulullah, ini untuk kami saja ataukah untuk selama-lamanya? Faqala la balil abad. Kata Rasul, enggak, bahkan ini untuk selama-lamanya. Ai annal mut'ata mustamirratun ila yaumil qiyamah wa laysat khassatan bihadzal am. Maknanya haji tamattu itu senantiasa terus berlanjut sampai hari kiamat dan tidak khusus di tahun ini saja. Jelas? Seperti itu. Wallahu taala a'lamu bissawab. Tanggung ya. Walamma amara bihi Rasulullah sallallahu istankara alaihi ba'du sahabah hadhihi rukhsah likauniha khilaful ma'hud walima yadhunnun anna safarain al-mujarradain atamma wa atwa' lillah. Tatkala Nabi SAW memerintahkan hal tersebut untuk tamattu saja, maka sebagian sahabat ada yang mengingkari rukhsah seperti ini. Alasannya apa? Karena sesuatu yang khilaful ma'hud, menyelisihi kebiasaan mereka. Dan juga alasannya karena mereka menganggap dua safar yang tersendiri, ini umroh tersendiri, haji tersendiri, itu lebih sempurna dan lebih afdol. Walamma amara Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahaba ayatahallalu wa yaj'aluha umratan istankaru hadhihi rukhsah li amrayn. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk tahallul dan menjadikannya nusuk ibadah hajinya tadi menjadi ibadah umrah, mereka mengingkari rukhsah seperti ini dengan dua alasan. Jelas?
kayak sian itu, sunan itu, bagus ya. Lihat. Dicatatnya. Nanti buat kesimpulan antum sendiri. Apa alasan para sahabat mengingkari rukhsah seperti ini? Al-amrul awal, alasan pertama, annaha khilaful ma'hud. Ini menyelisih sesuatu yang sudah ma'hud, menyelisih sesuatu yang sudah lumrah di kalangan sahabat. Wal ma'hud indahum fil jahiliyah anna ashhurul hajj laisa fiha umrah. Yang sudah lumrah di kalangan sahabat, bulan haji itu tidak ada umrah di bulan haji. Bal hiya lil haji faqat, bahkan itu untuk haji saja. Falamma amarahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi aj'aluha umratan istankaru. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk menjadikannya sebagai umrah, maka mereka merasa istankaru, merasa asing. Al-amru tsani, alasan yang kedua, lima yadhunnun anna safarain al-mujarradain bi ayja'alan nas lil umrah safaran wa lil hajj safaran atam wa atwa' lillah. Alasan yang kedua, anggapan mereka bahwasannya dua safar tersebut yang terpisah, yang khusus, ya, maknanya orang yang ibadah tadi menjadikan umroh satu safar, haji satu safar, menurut mereka ini yang lebih afdol. Itu yang membuat sahabat agak kok terasa asing. Apa alasannya apa? Karena di kalangan mereka yang namanya haji itu khusus di bulan tertentu dan umroh di bulan tertentu. Ya. Nah. Allah Ta'ala. Masih ada waktu, kita lanjut.